Putusan pengadilan itu sebenarnya ada debitur lain yang turut serta atau dia itu sebenarnya menikmati hasil korupsinya juga, namanya Bu Zehan, yang tak lain adalah istrinya Pak Dera sendiri. Ya. Hmm. Waktu media wawancara dengan Pak mantan Kejati Banten, Pak Asep, Hmm. dia mengatakan bahwa Bu Zehan yang istrinya Dera ini sebenarnya memang patut Iya, ditersangkakan, sangat patut karena harus dia ditersangkakan, akan tetapi karena keputusan para penyidik sewaktu, menurut dia, sewaktu digelar-gelar perkara, karena si Zehan ini berada dalam kuasa Dera, maka saat itu juga dia tidak berhak ditersangkakan karena di luar kendali dia gitu. disinilah Istri. kejanggalannya. Di sini kejanggalannya. Debitur itu kan ada dua perusahaan. Nah, masing-masing perusahaan itu kan ada direkturnya, Ya. dan masing-masing direktur itu adalah debitur. Dan masing-masing debitur terbukti menerima aliran dana. Oke. Jadi debitur dari PT Jaya Abadi Soraya menerima dana 4,5 miliar. Ya, debitur dari CV Cahya Rizky menerima 4,210 juta. Itu dari hasil audit investigasi. Seharusnya mereka dong ditersangkakan. Nah, yang menjadi permasalahan lagi sekarang itu total kerugian negara kan 8,3 miliar. Tapi yang baru diselamatkan baru 1M 60 juta. Oke. Kalau menurut saya sebagai pegiat anti korupsi yang hampir 15 tahun ini menyajikan data-data korupsi kepada aparat penegak hukum, kalau dari awal proses penegakan hukum ini profesional dan benar, saya yakin Kejati bisa menyelamatkan uang negara yang hilang tadi. Oke. Karena apa? Bisa melakukan dengan perampasan terhadap para pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Itu jelas. Pak, hakim pengadilan kalau kita lihat putusannya itu, hakim mempertimbangkan bahwasanya Juwaningsih juga terlibat, begitu juga UNEP ya. Semestinya kalau melihat hasil audit yang dikeluarkan oleh salah satu saksi ahli bernama Iksan ZR, Juwaningsih bukanlah termasuk orang yang bertanggung jawab dalam korupsi ini. Lalu mengapa ketika putusan itu, ketika pernyataan itu masuk dalam putusan, hakim tidak mengikut sebagai pertimbangan untuk memutuskan kasusnya Juwaningsih, Nah, malah dia menjadi tersangka? inilah yang saya maksud, kalau majelis hakim itu objektif dalam memeriksa berkas perkara BJB, saya yakin yang lebih tepat ditersangkakan adalah para tim analis. Oh ya. Iya, karena tanpa diloloskan oleh mereka yang bekerja tidak sesuai SOP, tentu uang ini tidak akan bisa cair. Iya. Siapa saja Ini kalau kan boleh disebut tim analisnya yang diketahui di situ GPAI? ada Jajang Nurjaman, terus Didin Sabarudin, sama Irsyad Bangkit. Inilah orang yang punya kapasitas dan punya peran penting memuluskan atau menyempurnakan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh para